Shalom teman-teman, pada pagi hari ini aku akan membawakan renungan pagi dengan judul Hidup Ini Bagaikan Sebuah Bandul. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami masih bisa bangun di pagi ini dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Tuhan, sebagai kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, berkati kami agar kami bisa memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka kitab kita di Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Setiap orang termasuk kita pasti pernah bermain ayunan atau bandulan, setidaknya semasa kecil kita. Selain bandul yang dibuat dari sebuah papan kayu yang digantung ke sebuah pohon dengan tali, sekarang kita bisa menemukan kursi bandulan buatan pabrik yang bermacam-macam jenisnya. Jika bandulan adalah sebuah kursi yang digantung sehingga bisa bergoyang-goyang, istilah bandul menunjuk pada sebuah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Hidup jasmani manusia agaknya berjalan seperti sebuah bandul yang berayun. Denyut jantung kita bisa kita bayangkan sebagai bandul yang berayun, mungkin 60-100 kali semenit. Jika denyut jantung seseorang menurun sehingga jumlahnya sangat rendah, ada kemungkinan orang itu akan pingsan atau mati jika tidak ada lagi detak jantungnya. Dalam hal rohani, kita juga bisa membayangkan bahwa kita tetap hidup jika detak iman kita masih ada. Tetapi, mereka yang sudah mati secara rohani tentunya tidak mempunyai iman yang bekerja. Bagaimana bisa begitu? Ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Ia menciptakannya dengan membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup dan mempunyai jantung yang berdetak. Tuhan sudah membuat jantung manusia terus berdetak dengan kasih-Nya, dan tanpa itu manusia tidak akan bisa hidup. Walaupun demikian, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan antara manusia dan sumber kehidupannya menjadi retak, dan karena itu jantung manusia pada suatu saat akan berhenti berdetak. Ini seperti sebuah ayunan yang berhenti karena tidak adanya dorongan. Tuhan yang Maha Kasih tidak akan membiarkan manusia untuk mati selamanya ketika jantungnya berhenti berdetak. Tuhan kemudian menjanjikan seorang juru selamat untuk menebus mereka yang percaya kepadanya. Dengan demikian, walaupun secara jasmani manusia akan mati, tetapi secara rohani, mereka yang percaya dan setia kepada Tuhan akan dikaruniai keselamatan yang abadi. Ini bukanlah seperti konsep ayunan yang sederhana, karena hidup kerohanian manusia juga dipengaruhi oleh cara hidup dan usaha manusia untuk tetap hidup dalam terang firman-Nya. Memang keselamatan manusia hanya karena karunia Tuhan dan bukan karena usaha manusia. Ini berarti bahwa karunia Tuhanlah yang menjadi kekuatan utama yang membuat hidup kerohanian kita tetap berjalan. Walaupun demikian, Rasul Petrus menulis bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, dalam arti menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Inilah sebuah sinergi antara kehendak Tuhan dan kehendak manusia yang sulit untuk kita bayangkan. Ayat pembukaan di atas yang berasal dari kitab Amsal menyatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dalam hidup di dunia, jika kita mau mengakui Dia dalam segala apa yang kita lakukan, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Kita tidak boleh menganggap diri kita bijak, tetapi kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Inilah yang akan membuat kita tetap hidup dalam terang-Nya dan mempunyai jantung yang tetap berdetak untuk kemuliaan-Nya, bagaikan bandul yang tidak akan pernah berhenti. Roh Kudus-Nya juga akan menghidupkan iman kita, makin lama makin besar, sampai saat dimana kita menghadap Dia di sorga. Pagi ini kita diingatkan untuk tidak tawar hati, tidak putus asa, atau kecewa dengan keadaan diri kita atau situasi di sekeliling kita. Denyut jantung rohani kita tetap ada, dan bahkan iman kita makin lama makin besar jika kita mau untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Jika kita mau berusaha hidup dalam firman-Nya, kita akan menerima kekuatan dari Dia hari lepas hari sehingga bandul kehidupan kita tetap bisa berayun. Amin. Sebelum mengakhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati firman sudah kami baca tadi Tuhan, agar firman tadi dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari, dan terlebih lagi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan, berkati kami juga agar kami selalu rindu untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.